Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu absen dulu ya. Iya. Hadir Bu. Zulfa. Hadir Bu. Oke, masuk semuanya ya. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau mengajak kalian untuk SG terlebih dahulu ya. Kalau nanti ibu bilang tepuk tunggal, nanti kalian harus tepuk satu. Nanti kalau ibu bilang tunggal, nanti kalian tidak usah tepuk, tapi harus bilang tunggal. Kalau nanti ibu bilang tepuk ganda, nanti kalian tepuk Dua. Kita mulai ya. Tepuk tunggal, ganda, Ganda. tunggal, Tunggal. tepuk ganda, tunggal, Tunggal. ganda, Ganda. Oke, semangat ya. Jadi nanti pembelajarannya harus lebih semangat. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tidak apa tentang materi kisah pada Nabi Muhammad. Sebelumnya ibu mau tanya nih, siapa sih Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad Bu. Pinter. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir bisa bawa sebagai sosok yang sangat berarti dalam Islam. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul untuk menyampaikan kebenaran agama Islam kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW ini memiliki akhlak mulia yang patut kita teladani. Yang pertama di sini ada Nabi Muhammad SAW dikenal sangat jujur. Nah, sejak berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW itu sudah diajak berdagang oleh pamannya. Siapa sih nama pamannya Nabi Muhammad? Ayo. Iya, namanya Abu Thalib. Nah, ketika membantu pamannya berdagang, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Karena kejujurannya, banyak orang yang menitipkan barang dagangnya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW juga dipercayai membawa barang dagangannya Khadijah. Siapa sih ya Khadijah itu? Istri. Pinter, istri Nabi Muhammad. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang saudagar yang berarti di kota Mekah. Nah, pada usia 26 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadi kita itu harus jujur kepada siapa saja. Tidak boleh berbohong. Harus dapat dipercaya oleh teman, guru, dan orang tua. Terus yang kedua di sini ada Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Nah, siapa yang tahu Al-Amin itu apa sih ya? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad pada saat perbaikan Ka'bah yang rusak karena banjir, Nabi Muhammad SAW itu dapat menyelesaikan perselisihan antara pimpinan-pimpinan Quraisy dengan adil dan bijaksana, sehingga semua itu bisa menerima dengan lapang dada. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang dapat dipercaya. Tadi apa artinya gelar Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Nah, kita itu harus bersikap adil, tidak boleh memihak teman tertentu dan bisa dipercaya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipercaya apa ya? Coba Kak Lia. Contohnya dapat dipercaya apa ya? Apa contohnya? Menepati janji. Apa aja? Membantu orang tua. Terus yang kedua di sini ada Nabi Muhammad SAW senang bersedekah. Nah, Nabi Muhammad itu pada suatu hari ada seorang pengemis datang meminta sedekah. Nabi Muhammad itu memberikan makanan. Nah, keesokan harinya pengemis itu datang lagi meminta sedekah. Kemudian Nabi Muhammad memberikan beberapa uang dirham. Terus dari berikutnya pengemis itu masih datang lagi meminta sedekah. Nah, kali ini Nabi Muhammad itu memberinya sebuah lapak. Pengemis itu tidak kepada Nabi Muhammad berkata, gunakan lapak ini untuk menebang, membuat kayu dan bekerja lainnya. Pekerjaan itu bisa menghasilkan nafkah bagimu dan keluargamu. Lalu pengemis itu pergi, dia merasa malu menjadi seorang pengemis. Nah, sejak saat itu pengemis itu tidak pernah lagi dan menggunakan lapak itu untuk bekerja mencari nafkah. Nah, dari sikap Nabi ini yang suka sedekah, kita itu harus suka berbagi dan bergantung kepada orang lain. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Contohnya apa? Kalau suka bersedekah, memberi orang
yang di jalan itu loh Bu. Oh ya, jadi udah tahu ya contoh-contohnya. Selanjutnya di sini ada sifat Nabi yang sangat penyabar. Nah, meskipun dimusuhi dan selalu diperlakukan kasar, Nabi Muhammad itu tetap bersabar ya. Nah, pada suatu ketika Umar bin Khattab menangkap orang yang hendak membunuh Nabi Muhammad. Nah, Umar bin Khattab itu sangat marah dan bersiap-siap ingin membunuh orang itu. Namun Nabi Muhammad itu dengan penuh kesabaran malah memberikan orang itu makan dari minum. Melihat apa mulia yang dimiliki Allah SWT orang tersebut yang tadinya hendak memusuhi dan hendak membunuh Nabi, segera dinyatakan masuk Islam. Terus selain itu ada seorang wanita Yahudi yang selalu menghina dan melempar batu kepada Nabi Muhammad, sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah marah. Tetapi wanita tersebut jatuh sakit. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama membunuhnya karena kekaguman dengan akal mulia beliau. Nah, wanita Yahudi tersebut akhirnya segera masuk Islam. Jadi kalau ada teman yang mengejek, terus membuat kita marah, kita harus tetap sabar dan tidak boleh membalas dengan hal yang buruk. Contohnya apa? Kalau dari sehari, sabar. Sabar itu Bu. Ketika di Ya Pak. ejek sama teman, Kita nggak boleh marah. Berkata ya jelek. tidak boleh membalasnya. Selanjutnya di sini ada sifat Nabi yang sayang kepada hewan. Nah, pada waktu Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah, setelah berhasil menaklukkan tentara Quraisy, beliau memerintahkan kepada semua pasukan muslim untuk tidak membunuh hewan apapun di kota itu. Nah, beliau itu mengajukan kepada kaum muslim untuk mencintai kepada binatang yang menyayangi dan melarang menyiksa binatang. Ketika dalam perjalanan Nabi Muhammad saat melewati daerah yang subur, unta-unta itu diberi kesempatan untuk makan. Dan ketika melewati daerah yang kering dan tandus, beliau memerintahkan untuk mempercepat langkah untanya agar unta tersebut kekurangan rasa haus dan lapar. Ya, jadi kita itu harus menjaga dan menyayangi hewan peliharaan. Di rumah siapa yang punya hewan peliharaan? Saya Bu. Ya. Jadi kita contohkan ketika kita menyayangi hewan kita sendiri. Untuk Mbak punya hewan apa? Kucing Bu, Kucing. Cara menyayanginya harus gimana Mbak Silva? diberi makan setiap hari. Untuk Mbak Tia apa peliharaannya di rumah? Punya hamster Bu. Hamster. Cara gimana? Cara kita menyayangi hamsternya itu gimana sih caranya? Dibelikan itu Bu, alas buat tidur. Ya, terus apa lagi? Dikasih makan, minum. Ya. Terus selanjutnya di sini ada Nabi Muhammad SAW hidup sederhana. Nah, pada suatu hari Umar bin Khattab itu melihat Nabi Muhammad sedang berbaring di atas tikar yang sudah rusak. Nah, dari tikar itu sampai membekas di badan dan jejak bantal yang keras membekas di bawah kepalanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu hanya memiliki 3 baju untuk dipakai bergantian. Baju pun harganya sangat murah. Nabi Muhammad sering mengalami lapar, bahkan pernah sampai diganjar batu karena tidak punya sesuatu untuk dimakan. Nah, beliau itu sebenarnya orang kaya, namun hartanya dihabiskan untuk berjihad dan beliau selalu hidup dengan penuh kesederhanaan. Jadi kita kalau hidupnya ini harus hidup yang sederhana, tidak boleh sombong dan menggunakan barang seperlunya, tidak boleh berlebihan karena yang berlebihan adalah tidak baik. Contohnya apa ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita hidup sederhana? Apa? Kalau makan jangan yang banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Terus kalau kita mainan, tidak boleh terus Terus-menerus. harus mensyukuri apa yang kita miliki. Oke, yang terakhir di sini ada sifat menyayangi penulis Yahudi dan benci. Nah, di sini ada seorang penulis Yahudi buta yang sangat membenci Nabi Muhammad. Setiap ada orang yang mendekati, ia pun selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Penulis itu
hampir menyuapi dirinya makan. Ketika menerima suapan dari Nabi Muhammad, pengemis itu terus berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Dia tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad sedang menyuapi di depannya. Terus Nabi Muhammad tidak membenci, bahkan tidak marah pada pengemis itu saat dijelek-jelekan. Nabi Muhammad itu tetap lanjut menyuapi si pengemis itu hingga setelah Nabi Muhammad wafat tidak ada lagi yang menyuapi si pengemis itu. Setelah Abu Bakar datang mengganti Nabi Muhammad untuk memberi makan, baru pengemis itu mengetahui bahwa selama ini yang menyuapi makanan itu adalah Nabi Muhammad. Pengemis itu menangis dan menyesal perbuatannya. Akhirnya pengemis itu bertaubat dan segera masuk Islam. Jadi kita itu harus berbuat baik kepada siapapun, tidak boleh membedakan